Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa dibukakan pintu kebaikan, dijauhkan dari segala kemungkaran, dan semoga Allah senantiasa mempertemukan kita dalam kemuliaan di dunia dan kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada akal yang biasa mungkin sering kita fahami untuk menghafal, memahami segala permasalahan. Akan tapi dalam kenyataan, orang itu faham tentang permasalahan dan mengerti kalau itu benar, dan mengerti kalau itu batil. Dan sangat faham kalau kebatilan itu membawa kepada malapetaka. Akan tapi kenapa dia masih melakukannya? Karena belum ada hidayah di dalam hatinya. Mengerti kebenaran Islam, tapi karena belum mendapatkan hidayah tidak akan masuk Islam. Mengerti tentang sebuah kebatilan, keharaman, masih saja melanggarnya. Karena ada sesuatu yang tertinggal, yaitu belum ada insyaf di dalam hatinya. Maka al-insaf a'la maqamil iltisaf. Dalam dunia membersihkan hati, pangkat paling tinggi adalah di saat orang sudah insaf. Isyarat dari Nabi, istafti qalbak wa in aftauka wa in aftauka. Memperhatikan atau peduli atau mendengar suara hati kecilnya. Itu adalah hakikat insaf. Jika ada seorang penjahat kelas berat, punya anak perempuan, dilamar oleh dua orang, yang satu penjahat seperti dia, yang satu seorang soleh, pasti dia memilih orang soleh. Karena apa? Hati kecilnya berkata, anakku harus baik. Ini istafti qalbak. Nabi kata, wan aftok, wan aftok. Tanyakan hati kecilmu. Akan tapi orang jarang mendengar hati kecilnya, karena sudah dibungkus oleh hawa nafsunya, sehingga ngerti itu haram masih dilanggar. Bahkan orang banyak ilmunya pun tidak jaminan menjadi orang benar. Karena ilmu hanya di otak saja, diisyaratkan oleh Nabi, dan Imam Ali juga pernah mengisyaratkan, la yatajawazu an hanajirih, tidak melewati tenggorokannya. Ilmunya ada di ruang diskusi, kemudian di otaknya saja, tidak sempat dirasakan oleh hatinya. Sehingga yang namanya kebenaran hanya seperti cerita, tidak bisa diamalkan oleh dirinya sendiri karena tidak ada insaf. Disabdakan oleh Nabi SAW, man istada ilman wa lam yastad hudan lam yastad minallahi illa bu'da. Jika ada seorang hamba yang diberi oleh Allah ilmu, tapi hidayahnya tidak ada, maka ketahuilah dia bukan tambah dekat kepada Allah, tambah jauh. Dan kita menemukan orang yang katanya alim, tapi lihat, ilmunya tidak menjadikan dia khusyuk, tidak menjadikan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau orang tersebut melakukan kerusakan yang tidak ada tandingannya, karena dia membuat kerusakan dengan ilmu, karena tidak ada insaf di dalam hatinya. Maka perlu membangun keinsafan. Kita sering merenung dan merenung, subhanallah. Dan kalau seorang diberi keinsafan, ini adalah kunci untuk mendapatkan segala macam kebaikan. Orang dengan keinsafan, dengan dasar tidak mengerti, mudah mengerti. Dia tahu. Dia insyaf, sadar dirinya adalah orang yang tidak mengerti. Dikasih fatwa oleh orang alim, dia mudah mendengar. Insyaf. Oh begitu. Sehingga sampai al-ajais, atau yang sering, atau ibu-ibu di kampung yang tidak pernah berurusan dengan dialog akal dan sebagainya. Karena kebersihan hatinya, kepolosannya, yang ada di dalam hati ada keinsafan. Mendengar petuah dari ulama langsung diamalkan, tidak banyak tanya mana dalilnya, seperti apa benar tidak dalilnya dan sebagainya. Dia mudah mengamalkan keinsafan. Sayyidina Imam Razi rahimahullah ta'ala pernah berdoa, Allah marzuqni iman al-ajais. Ya Allah berikan saya itu iman tuh kayak orang-orang kampung itu, yang insyaf, nggak macam-macam. Kita ini sibuk diskusi, dialog. Tidak menitikkan air mata. Tapi ada seorang ibu membaca zikir la ilallah beberapa kali sudah mengucurkan air mata. Kalau lagi ziarah Rasulullah dengan derai air mata, di Ka'bah derai air mata. Ibadahnya Masya Allah, dengar suara adzan bergegas untuk melakukan sholat. Lihat. Rajin puasa, rajin bangun malam, lihat. Dengan tetangga baik dan sebagainya. Allah. Tidak berdasarkan ilmu yang banyak kan, tapi alangkah banyaknya orang yang mempunyai ilmu. Akan tapi karena tidak ada keinsafannya,
dia malah membuat kerusakan di muka bumi ini. Bahkan itu paling bahayanya manusia. Dengan ilmunya tidak ada keinsyafan. Maka ilmu insyaf ini adalah ilmu yang luar biasa. Mari kita belajar untuk insyaf dengan menghidupkan renungan kita, ilmu yang kita dapat. Mungkin kita semuanya punya pengalaman pribadi-pribadi. Sesaat kita mengerti kalau itu haram. Akan tapi kenapa kita masih melakukannya? Tidak ada keinsyafan. Padahal kalau kita bertanya hati kecil kita menjawab itu haram dan tidak boleh. Itu membahayakan. Maka Nabi menghimbau, istafti qalbak. Tanyakan hati kecilmu itu. Sejahat-jahatnya orang, sebetulnya dia ingin keluar dari kejahatan. Hanya karena lingkungannya kadang tidak bisa menjadikan dia keluar. Sudah terikat dengan komunitas yang tidak baik. Atau karena hawa nafsunya terlalu kuat. Sehingga dia mengerti dan sadar. Dan dia hakikatnya tidak menikmati itu semua. Cuman karena dia dibuai oleh hawa nafsunya seolah-olah menikmati dengan kemaksiatan dan sebagainya. Seorang bapak yang mabuk tidak ingin kalau anaknya kecil dikasih minuman keras. Karena dia insyaf. Di saat itu ada keinsyafan. Akan lebih di saat keinsyafan tidak ada, lihat, brutal. Orang. Ilmu banyak tidak ada guna kecuali tidak ada insyaf. Insyaf itu adalah sadar. Insyaf itu adalah mendengar suara hati kecil kita. Dan insyaf ini membawa kepada kemuliaan. Dan bahasa lain insyaf ini adalah kiriman dari Allah, yaitu hidayah. Bagaimana kita mencari hidayah? Harus kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan orang-orang soleh, dekat dengan orang baik. Berbanyak berzikir dan seterusnya. Kemudian belajar menuntut ilmu memang karena kita ingin mencari ilmu untuk dekat kepada Allah, bukan mencari ilmu debat. Makanya dikatakan kalau ada orang mencari ilmu untuk berdebat dan sebagainya, dia tidak akan mencium bau surga. Untuk berbangga-bangga, dia tidak akan mencium bau surga. Kenapa? Karena ilmunya itu kalau dicari dengan seperti itu, tidak dicari atas dasar insyaf. Tapi hanya ingin bangga-banggaan, diskusi hebat. Tapi kalau orang mencari ilmu karena aku ingin mencari ilmu agar aku bisa beribadah dengan benar, agar dekat kepada Allah, ilmu insyaf, maka begitu mudahnya di saat mendapatkan ilmu untuk diamalkannya. Semoga Allah berikan kepada kita keinsyafan dan kesadaran. Doa yang sangat luar biasa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tampakkan kebenaran sebagai kebenaran ya Allah, dan berikan kepada kami keinsyafan untuk mudah mengikutinya, dan tampakkan kebatilan sebagai kebatilan ya Allah, dan mudahkan dan sadarkan hati kami, dan mudahkan berikan kepada kami keinsyafan untuk meninggalkan dan menjauhinya. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.